pemirsa, sahabat MBA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan inayahnya hingga pada sore hari ini kita bisa ngaji bareng kitab Ta'limul Muta'allim, melanjutkan dari judul yang sebelumnya kita kaji di bab 3. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita telah akan mendapatkan syafaatnya karena telah mengikuti sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk terus melanjutkan kehidupan Islam sebagaimana yang beliau wasiatkan. Para ahbab dan juga para sahabat MBA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita di era hari ini kalau melihat bagaimana dinamika pendidikan baik sekolah atau pesantren, tentu itu menjadi bagian hal yang harus kita perhatikan sebagai orang tua atau sebagai seorang pendidik, bahwasanya disadari ataupun tidak, di zaman sekarang itu sangat mudah untuk mengakses informasi-informasi dengan ketukan satu jari saja. Dan semua orang itu bisa jadi pintar secara instan. Namun fenomena ini itu akan melahirkan sebuah problematika yang besar yang kita lihat secara telanjang pada hari ini, di mana degradasi adab dan hilangnya keberkahan ilmu di kalangan para pelajar. Banyak para pelajar atau penuntut ilmu hari ini itu memandang guru atau dosen gitu ya, tak lebih dari sekedar penyedia jasa gitu kan, atau bisa dikatakan ya kurang lebih gitu ya, itu menjadi alat untuk mesin pencari hidup gitu. Ketika ilmu itu dikomersilkan dan posisi guru itu direndahkan, naudzubillah. Tentu bila demikian, itu yang akan lahir itu generasi yang cerdas secara intelektual, namun itu akan gersang secara spiritual. Nah, ini tentu tidak kita inginkan, gitu ya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, tentu harus bahu-membahu. Untuk apa? Untuk melembutkan hati dari anak-anak kita, mengubah perilaku anak-anak kita, sehingga bisa memberikan kedamaian bagi kita dan bagi masyarakat tentunya. Karena kenapa? Karena hal ini disebabkan karena adab tidak lagi menjadi awal sebelum ilmu. Padahal seharusnya kita menjadikan adab sebelum ilmu itu sendiri. Oleh karena itu, insya Allah kita di sini akan mengkaji bab baru, yakni tentang bagaimana di bab 4 dari kitab Ta'limul Muta'allim ini kita akan ngaji bersama dan kita bahas bersama, yakni tentang faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahli, yakni pasal yang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, atau siapapun itu,
Tentu ini menjadi insight yang kemudian harus kita amalkan, karena hal ini sudah ditorehkan oleh para ulama sejak zaman dahulu, wabil khusus di dalam kitab Ta'limut Ta'lim ini. Nah, kita masuk kepada bab baru, yakni tentang bagaimana mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahli. I'lam anna talibal ilmi la yanalu wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ustad wa tawqirihi. Nah, insyaallah. I'lam, ketahuilah, anna talibal ilmi, bahwa pencari ilmu, la yanalu, tidak akan memperoleh, wala yantafi'u bihi, dan tidak akan mengambil manfaat dengannya, illa bi ta'dhimil ustad, kecuali dengan mengagungkan guru, wa tauqirihi, dan menghormatinya. Faqad qila ma wasala man wasala illa bil hurmati. Maka sesungguhnya telah dikatakan ma wasala man wasala, tidaklah akan mencapai keberhasilan orang yang telah berhasil illa bil hurmah, kecuali dengan rasa hormat atau adab yang baik. Wa ma saqata man saqata, dan tidaklah jatuh atau gagal orang yang telah gagal, man saqata, illa bitarkil hurmah, kecuali karena meninggalkan rasa hormat. Wa qila, dan dikatakan pula, al-hurmatu khairun minat ta'ah. Al-hurmatu khairun minat ta'ah. Rasa hormat itu lebih baik daripada sekedar ketaatan. Ala taro annal insana la yakfuru bil maksiyah. Tidaklah kalian itu melihat annal insana, bahwa manusia, la yakfuru bil maksiyah, tidak menjadi kafir karena melakukan maksiat. Wa inna ma yakfuru bi istighfafiha wa bitarkil hurmah, dan hanya ia akan menjadi kafir bi istighfafiha, karena meremehkan maksiat tersebut, wa bitarkil hurmah, dan karena meninggalkan rasa hormat. Jadi di dalam paragraf ini Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala menjelaskan apa yang beliau sampaikan di sini, yaitu adalah al-hurmah. Nah, bagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibrahim bin Ismail, apa kata beliau? Yubayyinul musannif rahimahullah annal adaba wa ta'dimahuma asasun najah fi talabil ilmi. Dari penulis ini menjelaskan bahwasanya adab dan pengagungan adalah fondasi kesuksesan dalam menuntut ilmu. Al-qalbul ladzi la yu'azzimul ilma wa la yahtarimul muallim la yastaqbilu nurul fahmi. Masya Allah. Hati yang tidak mengagungkan adapun perbedaan antara hormat, rasa hormat atau hurmah, wa ta'ah, dan ketaatan, adalah anna ta'ah fi'lul amri bainama al-hurmah hiya ta'dimul amri wa sahibi. Yang membedakan antara rasa hormat dan taat, kalaulah taat itu adalah bahwa ketaatan itu sekedar menjalankan perintah.
Wa am'al hurmah ya ta'dimul amri wa sahibihi. Adapun hormat atau hurmah adalah ta'dimul amri sahibihi, yakni mengagungkan perintah tersebut beserta orang yang memerintahkannya. Masya Allah. Nah, di paragraf pertama ini memberikan penjelasan apakah itu taat, apakah itu adab atau pengagungan itu menjadi pondasi kesuksesan dalam menuntut ilmu. Jadi kalau kita belajar bersama seorang guru, maka tentu asasnya supaya kita itu sukses dalam belajar, yaitu apa? Yaitu adab dan pengagungan terhadap ilmu. Nah, karena kenapa? Karena ilmu itu adalah dari Allah. Karena ilmu adalah nurullah. Karena ilmu adalah cahaya Allah. Nah, karena kenapa? Ilmu bukanlah sekedar tumpukan informasi yang dihafal, melainkan itu adalah nur, yaitu adalah cahaya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dada manusia. Nah, bagian ini mengajarkan kepada kita apa itu hukum spiritual dalam menuntut ilmu. Apa itu kaidahnya adab mendahului ilmu. Al-adabu qabla al-ilm. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang imam, yakni Imam Malik radhiyallahu an, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau pun juga menyampaikan bahwasanya belajarlah adab sebelum ilmu itu sendiri. Artinya apa? Seseorang bisa saja menjadi sangat pintar dan menguasai banyak ilmu. Namun, jika dia itu kehilangan rasa hormat atau adab itu sendiri kepada ilmu dan gurunya, maka ilmu itu secara otomatis akan hilang keberkahannya. Orang tersebut akan menjadi gersang dan tidak membawa manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai penuntut ilmu, maka seyogyanya harus mengagungkan ilmu dan pemilik ilmu itu, yaitu siapa? Allah, dan juga wasilah perantara tersampaikannya ilmu kepada kita, yaitu adalah guru. Jadi menghormati guru atau ta'zim kepada guru adalah bagian dari datangnya keberkahan ilmu yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul muallim. Qala Aliun karamallahu wajha ana 'abdu man 'allamani harfan wahidan in sya'a ba'a wa in sya'a a'taqa wa in sya'a istaraqqa wa qad unshitu fi dhalika syi'ran ra'aitu haqqal muallim wa aujabahu hifdan ala kulli muslimin laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid din fahuwa abuka fid din. Masya Allah. Wa min ta'dhimil ilmi, dan termasuk mengagungkan ilmu, ta'dhimul mu'allim adalah mengagungkan guru. Qala Aliun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, apa kata beliau? Ana 'abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku adalah hamba atau budak kalau zaman dahulu dari orang yang 'allamani harfan wahidan, mengajarkanku satu huruf saja. Insyaallah. Jadi beliau itu karena saking takzimnya kepada orang yang mengajari beliau, maka seolah-olah itu beliau itu siap untuk menjadi atau untuk berkhidmat kepada
gurunya, walaupun hanya satu huruf yang diajarkan. Masya Allah. Insya Allah, jika ia mau gurunya tadi itu, ia boleh menjualku, kata beliau. Wa insya'a a'taqa. Dan jika beliau mau pula, guru beliau walaupun ngajar satu huruf bagi beliau, Sayyidina Ali, maka kata beliau, ia boleh memerdekakanku. Wa insya'a istaraqqa. Dan jika ia mau, ia boleh menjadikanku seorang budak. Wa qad unsitu. Dan sungguh telah dibacakan syair kepadaku, apa? Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allim. Aku melihat hak yang paling benar, kata beliau. Haqqal mu'allim adalah hak seorang guru. Wa aujabahu hifdzan, dan paling wajib untuk dijaga ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, laqad haqqa ayyuhda, sungguh layak untuk dihadiahkan ilaihi karamatan, kepadanya sebagai penghormatan. Li ta'limi harfin wahidin, karena mengajarkan satu huruf saja, alfu dirhamin, 1000 dirham. Fa inna man 'allamaka, karena sesungguhnya orang yang mengajarimu harfan mimma yahtaju ilaihi fiddin, satu huruf dari yang kamu butuhkan, ilaihi fiddin, kepadanya dalam urusan agama, bahwa abuka fiddin, maka dia adalah bapakmu dalam agama. Masya Allah. Nah, adapun penjelasan dari Imam Ibrahim bin Ismail, beliau menyampaikan apa? Kalamu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, adapun perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, laisa ali hakikatil ubudiyah, itu bukanlah bermakna perbudakan yang hakiki. Tetapi apa? Bal huwa mubalaghatun fi bayani aidamil minnati allati lil ustadi ala tilmi. Jadi makna perkataan Sayyidina Ali itu apa? Bukanlah bermakna perbudakan yang hakiki, melainkan sebuah ungkapan hiperbola atau mubalaghah, okay, untuk menjelaskan betapa besarnya jasa seorang guru terhadap muridnya. Jadi itu adalah mengistilahkan, karena saking besarnya jasa seorang guru kepada muridnya, maka Sayyidina Ali itu radhiyallahu an atau karamallahu wajhah, beliau itu sampai rela untuk berkhidmat kepada gurunya walaupun hanya satu huruf yang diajarkan. Nah, apa lanjutan dari beliau? Wasyi'ru lil Imam Asy-Syafi'i aw ghairihi yu'akkidu annal qimata al-madiyah ka'alfi dirham la tafi bihaqqi ta'limi harfin wahidin yungkid. Nah, syair yang dinukil di atas itu menegaskan bahwa nilai materi seperti 1000 dirham itu tadi tidak akan pernah sebanding dengan jasa pengajaran satu huruf yang menyelamatkan manusia dari kebodohan. Masya Allah. Jadi beliau itu memperumpamakan dengan 1000 dirham itu menegaskan bahwasanya nilai satu huruf itu tidak bisa ternilai dengan hanya 1000 dirham. Artinya apa? Saking mulianya ilmu Allah itu tidak bisa ditukar, kata beliau, satu huruf dengan 1 dirham. Masya Allah. Yungkidul insan minal jahli, yakni untuk menyelamatkan manusia dari kebodohan. Jadi itu tidak sebanding. Jadi 1000 dirham itu tidak akan pernah sebanding dengan jasa pengajaran satu huruf yang menyelamatkan manusia dari kebodohan. Al-ab al-bailuji sababul hayah al-faniyah. Jika ayah kandung itu adalah sebab runtuhnya kehidupan yang fana, maka wal ab ar-ruhi al-muallim sababul hayah al-baqiyah. Maka ayah
guru atau guru itu adalah sebab kekalnya kehidupan yang abadi. Nah, di sini Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan secara apa namanya pernyataannya bisa kita pahami bahwasanya gerbangnya kota ilmu itu menunjukkan ketundukan jiwa yang luar biasa di hadapan guru. Jadi guru itu diibaratkan sebagai orang tua spiritual gitu kan, atau abun fiddin kalau tadi disampaikan itu. Jadi hubungan murid dan guru melampaui transaksi-transaksi komersial gitu kan, atau tidak bisa disejajarkan hanya dengan membayar SPP misalkan. Karena kenapa? Saking gitu kan, saking mulianya ilmu dan ahli ilmu itu sendiri. Nah, karena kenapa? Di situ ada ikatan ruh antara guru dan murid yang tidak bisa dihargai dengan nilai-nilai rupiah. Kalau di negara kita, kalau di masa itu adalah dirham gitu. Karena kenapa? Satu huruf hukum agama yang diajarkan guru itu menjadi kunci keselamatan di akhirat. Dan keselamatan akhirat nilainya itu tak terhingga oleh materi dunia apapun itu. Makanya sampai diibaratkan saking agungnya seorang guru dalam menyelamatkan manusia dari kebodohan, sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu insyaallah betapa tingginya, betapa dahsyatnya beliau itu menghormati ilmu dan mengagungkan ilmu beserta ahlinya atau gurunya. Nah, kita lanjut di paragraf selanjutnya. Wa kana ustaduna asy-syaikhul imam Sadiduddin Asy-Syairazi rahimahullah yaqul qala masyayikhuna rahimahullah man arada an yakuna ibnuhu aliman fayambaghi an yura'iyal ghuraba'ah minal fuqaha wa yukrimahum wa yut'imahum wa yu'addimahum wa yu'tiyahum syai'a fa illam yakun ibnuhu aliman kana hafiduhu aliman. Masya Allah. Nah, kana ustaduna, guru kami Asy-Syaikhul Imam, yaitu adalah Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syirazi, yaqul, beliau berkata, atau beliau itu sering menyampaikan kepada murid-muridnya, qala masyaikhuna man arada an yakuna ibnuhu aliman, guru-guru kami telah berkata, apa? Man arada an yakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang menginginkan ayyakuna ibnuhu aliman, yang menginginkan agar anaknya menjadi orang alim atau berilmu, fayambaghi ayyura'iyah, maka seyogyanya, seharusnya ayyura'iyah, memperhatikan atau merawat atau berkhidmat apa? Al-ghuraba minal fuqaha, ya ini memperhatikan para ahli fikih yang merantau, wa yukrimahum wa yut'imahum, dan memuliakan mereka serta memberikan mereka makan, wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'a, dan mengagungkan mereka serta memberi mereka sesuatu atau hadiah. Ailam yakun ibnuhu aliman, maka jika anaknya tidak menjadi orang alim, kana hafiduhu aliman, adalah nanti kelak hafiduhu, cucunya, aliman, yang akan menjadi orang alim. Jadi para sahabat MOTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkhidmat kepada guru, itu adalah bagian dari cara
supaya anak kita itu menjadi alim. Jadi tidak sekedar anak kita itu yang menuntut ilmu atau kita suruh menuntut ilmu, tapi juga kita sebagai orang tua harus berkhidmat kepada guru. Nah, kalau di zaman dahulu itu ada para masyayikh atau guru-guru itu sampai berjalan kaki dari kota ke kota untuk mencari ilmu. Dan ketika melihat atau bertemu dengan para masyayikh yang demikian, maka tadi disampaikan untuk memberikan kanan atau ihtiram, gitu kan. Nah, sehingga apa efeknya kata beliau? Kalaulah anak kita yang tidak menjadi alim, maka cucu kita yang akan menjadi alim. Artinya apa? Kita tidak usah khawatir dengan apa yang kita khidmatkan kepada ilmu dan juga kepada ahlinya, itu pasti akan berdampak kepada kita. Kalaulah bukan kepada kita, maka kepada anak-anak kita. Dan kalaulah bukan kepada anak-anak kita, maka kepada cucu-cucu kita dan keturunan kita. Nah, oleh karena itu, hadza babun min abwabut tawassul. Jadi penjelasan dalam kitab ini disampaikan, apa kata beliau? Hadza babun min abwabit tawassul ilallah. Nah, ini ada istilah-istilah para ulama di zaman dahulu. Apa kata beliau? Hadza babun min abwabit tawassul ilallah. Jadi perbuatan-perbuatan yang di atas tadi itu kata beliau adalah salah satu jalur bertawassul atau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Bi'ikrami awliyaihi wa hamalati kitabihi. Jadi, bab paragraf ini menjelaskan tentang bagaimana kita ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah ada beberapa cara. Yang pertama, bi'ikrami awliyaihi, yakni di antara cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu dilakukan dengan cara memuliakan para walinya. Wa hamalati kitabihi, dan para pengemban kitabnya. Nah, siapa di antara mereka? Al-fuqaha'u al-ghuraba'u humul ladzina taraku awtanahum liajli nasyriddin aw talabil ilmi. Ulama atau ahli fikih yang asing, humul ladzina taraku. Nah, mereka adalah yang meninggalkan kampung halaman liajli nasyriddin aw talabil ilmi, yaitu dalam rangka untuk menyebarkan agama atau menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antara cara kita untuk mendekatkan diri atau bertawassul kepada Allah sebagaimana yang kita sampaikan di paragraf atas ini, maka di antaranya itu adalah dengan memuliakan para wali-wali Allah dan juga para pengemban kitabnya. Siapakah mereka? Yaitu adalah ulama-ulama dan para penghafal Al-Quran yang kemudian dengan itu mereka menyebarkan agama Allah, menyebarkan ilmunya sehingga banyak menebar manfaat, baik di sekitarnya atau di kalangan luas. Nah, kita lanjut. Wa khidmatuhum wal ihsanu ilaihim yajlibu barakatan tasri fin nasli wa dzurriyyah kama qala ta'ala wa kana abuhuma sholihah. Melayani dan berbuat baik kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu tadi para ulama, ahli fikih yang asing, yang menyebarkan agama Allah. Melayani ataupun berkhidmat dan berbuat baik kepada mereka. Yajlibu barakatan,
tasri fin nasli wa dzurriyyah, maka itu akan mendatangkan keberkahan kepada mereka yang di dalamnya terus mengalir hingga ke anak cucu turunannya. Masya Allah. Memberikan pelayanan terbaik kepada ulama, kepada guru-guru kita, Masya Allah, itu akan mendatangkan keberkahan yang akan terus mengalir kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita, bahkan keturunan kita. Masya Allah. Maka tidak heranlah kalau kita itu melihat apa putra-putra para kiai, putra-putra para ulama, gitu kan. Itu bisa jadi karena khidmat abah dan umahnya atau ayahnya atau mbahnya yang sangat memiliki khidmat yang sangat tinggi kepada gurunya sehingga turunan-turunannya terus menjadi ulama begitu. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang kemudian masih terus belajar ini senantiasa mendapatkan keberkahan karena khidmat kepada guru dan para ulama dan para ahli Quran, sehingga keberkahan terus mengalir untuk anak kita dan cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Artinya apa? Para sahabat MWA-TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menanam, maka insya Allah kita itu pasti menuai. Gitu. Ketika orang tua kita, ketika orang tua memuliakan guru, memuliakan para penuntut ilmu atau ahli agama, khususnya yang sedang perjalanan dalam menuntut ilmu itu, maka kita harus yakin Allah pasti akan membalas kemuliaan hati orang tua kita itu langsung kepada anaknya atau darah dagingnya. Itu yakin kita. Karena kenapa? Tidak ada ceritanya kita menanam kebaikan terus kemudian tidak ada dampaknya, tidak. Semua pasti berdampak baik ketika kita memberikan pelayanan terbaik kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita, dan kepada orang-orang ahli Quran dan ahli ilmu. Termasuk kepada santri kita, anak kita. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, pun juga harus memuliakan mereka. Bukan karena kita sebagai orang tua atau guru, terus kemudian tidak memuliakan mereka, tidak. Karena di sini diajarkan orang yang ahli ilmu, orang yang pelajar atau penuntut ilmu, dan juga pembawa kitab atau ahli Quran itu harus kita muliakan. Supaya apa? Supaya keberkahan terus mengalir untuk kita, anak-anak kita, dan cucu-cucu kita. Nah, karena kenapa Bapak Ibu sahabat MWA-TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan rasa takdim pada ilmu yang kita tanam hari ini, baik yang kita tanam secara pribadi kepada anak kita, saudara-saudara kita, dan umat Nabi Muhammad, maka jika tidak mekar kepada diri kita, insya Allah itu akan mekar kepada anak kita. Artinya apa? Allah itu akan memberikan balasan terbaik sehingga anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang alim. Kalaulah bukan anak-anak kita, insya Allah cucu-cucu kita yang menjadi bagian dari dampak atau orang yang mendapatkan keberkahan. Insya Allah karena keyakinan itu, Allah pasti akan wujudkan semuanya. Nah, selanjutnya, wa min tauqiri, kita masuk pada paragraf selanjutnya. Wa min tauqiril muallim alla yamshiya amamahu wa la yajlisa makanahu wa la yabtadi'a bil kalam indahu illa bi idni wa la yukthirul kalama indahu wa la yas'ala syai'an 'inda malalihi wa yura'il waqta. Nah, wala yadukka wa yura'il waqta wala yadukka al-baba bal yasbiru hatta yakhruja. Masya Allah. Nah,
Di dalam paragraf ini kita terjemahkan sedikit-sedikit. Wa min tauqiril muallim, dan termasuk bentuk tauqir muallim, termasuk bentuk menghormati guru, alla yamshi amamahu, yakni diantaranya itu adalah tidak berjalan di depannya. Wala yajlisa makanahu, dan tidak duduk di tempat duduknya. Wala yabtadi'a bil kalam, dan tidak memulai pembicaraan indahu illa bi'idni, yaitu tidak memulai pembicaraan di dekat beliau kecuali bi'idni, kecuali diizinkan oleh beliau, oleh guru kita. Nah, wala yakthirul kalam indahu, dan tidak memperbanyak bicara di dekatnya, wala yas'ala syai'an inda malalatihi, dan tidak menanyakan sesuatu ketika kondisi guru belum memungkinkan, atau ketika guru sedang lelah, inda malalatihi. Wa yura'iyal waqtah, dan hendaknya kita itu memperhatikan waktu. Ketika guru sedang kondisi lelah, kelihatan lelah, maka kita itu harus bisa memperhatikan waktu itu. Wala yaduqqal baba bal yasbira hatta yakhruj, dan hendaknya kita juga tidak mengetuk pintu kalau guru kita di dalam rumah dan kita sudah mengetahui dalam kondisi lelah, misalkan baru datang dari perjalanan misalkan. Akan tetapi apa kata beliau? Bal yasbir hatta yakhruj, namun bersabar hingga beliau keluar. Nah, di dalam pembahasan ini, Masya Allah, sungguh menarik ya, bagaimana para ulama zaman dahulu yang ditorehkan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Mutalim ini, itu sangat memuliakan guru atau syekh-syekh di antara mereka. Nah, sebagaimana penjelasan di dalam kitab Syarah Alim Muta'allim, hadhil adabu ad-dhahirah, ini adalah adab-adab lahiriah. Al-adabu ad-dhahiriyah, ini yang tadi kita baca terjemahnya, itu adalah adab ad-dhahiriyah atau adab-adab lahiriah. Apa itu? Dia tarjematun lil adabi al-batini. Adab-adab lahiriah ini tarjematun lil adabil batin. Ini merupakan cermin dari adab batin atau hati. Fa'adamul masyi amamahu ta'dimun limaqamihi. Sebagaimana tadi disebutkan, tidak berjalan di depan guru, takdimun limaqamihi, itu menunjukkan bentuk takdim atau menghormati atau mengagungkan terhadap kedudukan gurunya. Jadi kita sadar kalau kita itu murid. Makanya tidak ada istilah mantan murid, tidak ada istilah mantan guru. Karena kenapa? Keduanya harus senantiasa terus ada ikatan ruh atau batin, sehingga saling menghormati atau memberikan hormat itu sudah seperti itu yang diajarkan oleh para ulama. Kalau kita lihat itu para guru-guru kita di Indonesia, khususnya para ulama-ulama kita itu di Indonesia, ketika mereka bersalaman itu kadang-kadang beliau-beliau itu rebutan untuk saling mencium tangannya gitu ya. Itu karena bagian dari al-adabu ad-dhahirah, yaitu adalah bagian dari adab-adab lahiriah yang merupakan cermin dari adab batiniyah atau hatinya. Artinya apa? Saling memuliakan dan memuliakan sampai merebut untuk mencium tangannya, Masya Allah. Nah, itulah yang seharusnya kita contoh gitu ya. Karena itulah yang biasa dilakukan oleh para ulama-ulama di kalangan-kalangan ulama zaman dahulu, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah.
Nah, terus kemudian wa'adamus su'al waqtal malalati. Dan kita senantiasa tidak banyak bertanya di saat guru sedang lelah. Nah, hifdun li khatirihi wa rahatihi. Karena kenapa? Supaya kita itu bisa menjaga perasaan dan kenyamanan guru kita. Wa rahatihi. Kullu hadha, semua ini liyakuna qalbul ustad radiyan anit tilmid. Semua ini kita lakukan supaya apa? Agar hati sang guru ridho kepada muridnya. Masya Allah. Faidha radiyal ustad futihat abwabul futuh. Masya Allah. Jika guru telah ridho, maka pintu-pintu keterbukaan ilmu akan terbuka selebar-lebarnya. Masya Allah. Makanya penting kita sebagai seorang murid harus senantiasa yakin dengan guru-guru kita yang mengajari kita. Kita yakin kalau guru yang mengajar kita itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk supaya kita mendapatkan ilmu Allah. Jangan sampai kita meragukan guru-guru kita walaupun gelar kita sudah berderet, ataupun wabil khusus guru-guru di kampung-kampung kita itu Masya Allah. Beliau betapa ikhlasnya ketika beliau mengajari kita tanpa pamrih. Nah, Masya Allah. Makanya kadang-kadang kita itu, ini yang kadang-kadang terbalik gitu ya. Karena guru kita di kampung itu sudah terbiasa kita lihat gitu kan. Sudah terbiasa kita lihat, sudah terbiasa ngasih ceramah ke kita. Jadi seolah-olah itu dianggap biasa. Namun ketika mengundang guru atau ulama atau kiai dari luar, sehingga sampai mengagung-agungkannya dengan menyambut dengan sambutan yang luar biasa, itu baik gitu. Namun kita itu jangan sampai apa, guru kita yang di kampung itu malah seolah-olah apa, kurang mendapatkan ikhtiram. Padahal pernah suatu kejadian itu kalau tidak salah itu adalah Buya Yahya gitu kan. Ketika beliau menghadiri suatu undangan ceramah kalau tidak khilaf itu, ya beliau itu yang dicari itu siapa coba? Guru kampung di kampung itu. Artinya apa? Beliau meminta harusnya beliaulah yang mendapatkan penghormatan, sehingga beliaulah harus juga dihormati. Artinya apa? Bukan hanya beliau yang dinaikkan ke panggung, tapi guru kampung itulah juga harus mendapatkan ikhtiram, sebagaimana kita itu memberikan ikhtiram kepada orang yang kita undang. Masya Allah. Itu saking mulianya seorang ulama atau kiai, ketika beliau menghadiri suatu kampung, beliau tetap hormat dan takdim kepada guru yang di kampung. Masya Allah. Itu patut kita contoh, patut kita tiru. Nah, jadi artinya apa? Di bagian ini, Imam Az-Zarnuji rahimahullah mendisiplinkan seorang murid gitu ya. Kita sebagai seorang pelajar. Artinya apa? Menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar mencerdaskan otak. Jadi tidak hanya sekedar itu, melainkan juga menata hati. Kita diajari untuk peka terhadap situasi dan kondisi guru kita. Gitu. Kapan beliau itu lelah, kapan beliau itu siap, kapan beliau itu bisa kita ajak diskusi dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita sebagai seorang murid jika memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ya kita harus memperhatikan itu. Harus peduli dengan kondisi guru kita. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang murid supaya mendapatkan keberkahan ilmu itu, maka kita harus senantiasa memuliakan dan peduli terhadap kenyamanan kepada
dan peduli terhadap kenyamanan guru kita. Rasa hormat fisik yang baik seperti ini itu akan melatih jiwa kita untuk runtuh dari sifat sombong. Nah, sekali lagi, kita sebagai seorang murid harus senantiasa hormat dan patuh kepada guru kita untuk melatih jiwa kita supaya jiwa kita itu runtuh dari sifat kibr atau sombong. Sahabat MA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita juga bisa belajar pada sore hari ini, yakni untuk senantiasa kita sebagai pelajar bisa lebih takdim kepada guru kita, bisa lebih takdim kepada orang-orang ahli ilmu dan ahli Quran, agar senantiasa ilmu kita itu semakin barokah, dan barokahnya itu mengalir untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Sebagaimana salah satu di antara ulama salaf yang mempertegas di dalam adab, di antaranya itu adalah Imam Abdullah Ibn Mubarak. Di antaranya beliau itu pernah berkata begini, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilmu. Kita lebih membutuhkan adab yang sedikit namun melekat gitu ya, daripada ilmu yang banyak. Masya Allah. Karena sebagaimana tadi juga disampaikan, adab ini menjadi pondasi untuk suksesnya para pelajar dalam menuntut ilmu. Barang siapa yang meremehkan adab, niscaya ia akan dihukum dengan dihalangi dari sunnah-sunnah Nabi. Masya Allah, naudzubillah. Jadi Imam Ibnu Mubarak itu menyampaikan rahasia kesuksesan bagi seorang pelajar. Apa kata beliau? Barang siapa yang meremehkan adab, naudzubillah. Sekali lagi, barang siapa yang meremehkan adab, niscaya ia akan dihukum dengan dihalangi dari sunnah-sunnah Nabi. Barang siapa yang meremehkan sunnah, niscaya dia dihukum dengan dihalangi dari kewajiban. Dan barang siapa yang meremehkan kewajiban, niscaya ia akan dihukum dengan dihilangi dari ma'rifatullah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk pelajar yang senantiasa mengutamakan adab sebelum ilmu, karena itu adalah bagian dari fondasi suksesnya ketika kita belajar kepada guru kita. Insyaallah demikian. Kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan kepada Dr. Ustaz Wahid. Tafadhal Ustaz. Matur nuwun Ustaz Ibnu Mubarak Mahdi. Alhamdulillah telah kita dengarkan pemaparan materi dari para Ustaz Ibnu Mubarak terkait dengan bagaimana adab ya, yang harus kita punyai ketika kita menuntut ilmu, agar keberkahan ilmu itu bisa kita dapatkan. Ya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ya, seperti biasa kami ingin sampaikan beberapa program pembangunan di Ma'had Wakaf Al-Izah. Untuk operator ya, bisa bantu share. Oke. Alhamdulillah, insya Allah tanggal 12 Juli 2026 Ahad ya, Ahad depan begitu, santri Ma'had Wakaf Al-Izah akan datang kembali untuk menuntut ilmu ya. Jadi kami yang ada di Ma'had Wakaf Al-Izah sedang mempersiapkan ya ruang kelas bagi para santri ya, agar di tanggal 12 Juli Ahad depan itu para santri bisa menempati kelas ya, yang sedang kami persiapkan di pekan ini.
Mohon doa dan kontribusi panjenengan ya untuk bisa mempercepat rampungnya kelas untuk para penghafal Al-Quran di Ma'had Waqaf Al-Izzah. Untuk informasi lebih detail terkait program tersebut bisa komunikasi via WA di nomor 0822 2958 dan 745. Atau jika panjenengan ya ingin langsung mendistribusikan ya kuasa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung saja ya, transfer di nomor 7187 3183 atas nama Wakaf Pembangunan MWA. Yang kami sampaikan untuk program ya, yang mendesak ini ya di pekan ini, dan saat ini mumpung masih bulan Muharram ya, insya Allah ya, amal yang kita tunaikan begitu ya, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo bagi panjenengan yang ingin langsung bertanya kepada Al-Mukarram Ustaz Habib Mubarak MPD, bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat ya. Dipersilakan. Insya Allah kami beri waktu sekitar 3 menit untuk menulis di kolom chat ya, atau bisa langsung raise hand menyampaikan secara langsung melalui Zoom ini kepada beliau materi Al-Mubarak Ustaz Habib Mubarak MPD. Kami persilakan. Masih kami tunggu bagi panjenengan yang ingin langsung bertanya kepada pemateri kita, dipersilahkan. Atau kalau malu langsung bertanya, ya, bisa menulis di kolom chat ya, bisa menulis di kolom chat. Ada yang izin dari Ustazah LKUM Babel Muzidni. Afwan, izinlah ada agenda jazakallah khair. Matur nuwun, nggih Afwan. Dipersilahkan ya, ada agenda yang lain, silakan untuk undur diri. Matur nuwun sudah bergabung ya di sesi materi. Alhamdulillah juga ada yang sudah masuk ya Ustaz. Mohon izin untuk kami bacakan secara langsung pertanyaannya dari Kakak John J ya, Kakak John J. Ustaz, terkait program tadi, apakah termasuk bentuk memuliakan ilmu dan guru ya, ketika kami turut serta membangun fasilitas pendidikan tersebut, karena kami kadang terbatas waktu untuk belajar. Maka Ustaz, izin untuk sakit langsung dijawab. Matur nuwun. Jazakumullah atas pertanyaannya terkait dengan program yang tadi disampaikan, apakah termasuk bentuk memuliakan ilmu dan guru ketika kami turut serta membangun fasilitas pendidikan, karena kami kadang terbatas waktu untuk belajar. Masya Allah. Benar sekali dari pertanyaan panjenengan itu. Ketika kita turut serta dalam membangun fasilitas pendidikan dan ibadah para santri, yang dimana di dalamnya itu ada kegiatan menghafal Al-Quran, ada kegiatan menuntut ilmu, dan itu nyata yang dilakukan oleh santri, yakni memuliakan ilmu dan guru, bahkan nilainya sangat besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Memang kontribusi atau cara kita untuk mendapatkan pahala itu berbeda-beda cara. Ketika orang memiliki harta, maka dia itu mencari pahala dengan hartanya. Seperti misalkan panjenengan gitu kan, yang tidak memiliki waktu untuk menuntut ilmu misalkan, maka setidaknya panjenengan itu menjadi penyokong ilmu. Artinya apa? Ya memberikan
dukungan untuk membangun fasilitas tempat belajar para pelajar atau santri. Maka dalam hal itu panjenengan itu juga menjadi orang yang memuliakan guru yang mengajar dan juga memuliakan santri yang belajar, bahkan dengan harta panjenengan itu mereka bisa nyaman dalam belajar. Nah, maka secara tidak langsung panjenengan yang sibuk di kantor atau yang sibuk berdagang, dengan demikian ikut andil dalam memfasilitasi itu, maka Masya Allah pahala panjenengan itu sangat besar dan banyak sebagaimana yang mereka lakukan. Kalau di pesantren itu santri sedang membaca Al-Quran, coba betapa dahsyatnya, likulli harfin jaza. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, likulli harfin jaza, setiap huruf itu satu pahala. Bisa jenengan bayangkan ketika panjenengan itu memberikan sokongan kepada mereka dengan ikut andil dalam membangun fasilitas mereka dalam belajar, maka mereka membaca Al-Quran setiap hari itu bukan hanya satu huruf. Bahkan satu santri itu bisa ribuan huruf. Kalau misalkan banyak santri, Masya Allah, berapa juta huruf yang mereka baca dari Al-Quran, dan situ panjenengan mendapatkan kiriman pahala dari bacaan Al-Quran para santri itu. Jadi terus mengalir kepada panjenengan. Walaupun misalkan karena kita itu pasti mati, itu nggih, walaupun kita sudah menghadap Allah, maka karena harta yang kita infakkan, yang kita wakafkan untuk fasilitas pendidikan dan juga ibadah para santri, maka kita akan terus mendapatkan aliran pahala itu. Nah, sebagaimana ada sebuah kaidah yang mendalam begini. Jika engkau tidak bisa menjadi matahari yang menyinari bumi dengan ilmu, maka jadilah rembulan yang memantulkan cahayanya. Atau jadilah bumi yang siap memfasilitasi langkah para pencari cahaya. Artinya apa? Keterbatasan waktu yang kita miliki untuk belajar itu telah kita tebus dengan kedermawanan yang panjenengan miliki untuk memuliakan ilmu, baik dari guru yang mengajari santrinya atau santrinya yang menuntut ilmu sehingga mereka menjadi nyaman. Masya Allah. Ada juga yang perlu kita pahami bahwasanya ketika kita mati, ketika kita meninggal, kalau dalam hadis Kanjeng Nabi itu kan kullu bani Adam, apa namanya? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Jadi kalau kita keturunan anak Adam itu sudah meninggal, ya tinggal 3 hal yang akan terus menjadi nyawa kita di dunia. Artinya apa? Yang akan terus bekerja. Apa itu? Yaitu sedekah jariah atau wakaf yang kita wakafkan. Ilmu yang bermanfaat, tentu para santri dengan wasilah panjenengan bisa mendapatkan ilmu dan ilmunya terus disebarkan sehingga banyak mendatangkan manfaat. Dan juga anak soleh. Nah, dan insya Allah para santri-santri itu akan menjadi anak-anak soleh. Gitu. Maka sekali lagi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyampaikan, apa kata beliau? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Masya Allah, gitu kan. Maka panjenengan ini ketika memiliki harta yang kemudian memfasilitasi para penuntut ilmu dan para guru yang ada di dalam pesantren tadi atau ma'had wakaf Aliza itu, maka mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Maka ketika para santri itu belajar kepada gurunya dan gurunya mengajarinya, yang kemudian santri bisa mengetahui banyak hal, gitu kan, maka panjenengan pun juga akan mendapatkan kiriman pahala
sebagaimana yang didapat oleh para guru dan santri tanpa mengurangi sedikit pun dari mereka. Maka sekali lagi, monggo panjenengan sebagaimana tadi disampaikan, Ma'had Wakaf Alizah hari ini sedang proses terus membangun untuk menyiapkan fasilitas pendidikan dan pesantren dan juga banyak hal lainnya yang tadi juga sudah disampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah untuk panjenengan sekeluarga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun atas jawabannya untuk pertanyaan dari kakak John J ya. Semoga jawaban dari pemateri ya Ustadz Hermi Mubarak memberikan pencerahan ya bagi panjenengan ya, dan bisa mendistribusikan rezekinya untuk program di Ma'had Wakaf Alizah ini ya. Atur nuwun atas pertanyaannya. Monggo bagi panjenengan yang lain yang ingin langsung bertanya kepada beliau, Al-Mukarram Ustadz Hermi Mubarak MPD, bisa, masih ada waktu ya, sekitar 15 menit ke depan. Jika sudah tidak ada yang bertanya, insya Allah akan kami akhiri kajian taklim di sore hari ini. Masih kami tunggu 2 menit lagi untuk bertanya secara langsung kepada beliau, Ustadz Hermi Mubarak MPD. Dipersilakan bagi sahabat Argo TV juga kepada Ustadz-Ustadzah yang hadir di majelis sore hari ini. Si tanya jawab kami akhiri ya, karena ternyata masih banyak yang malu-malu untuk bertanya secara langsung dan saat ini masih belum ada yang masuk di kolom chat ya. Mohon izin kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Hermi Mubarak untuk memberikan statement akhir ya, closing statement begitu. Dipersilakan Ustadz. Oke. Suara saya jelas nggih? Jelas Ustadz. Oke. Bapak Ibu sahabat MWA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita kaji bersama bahwa mengagungkan ilmu dan menghormati guru itu bukanlah ritual penghambaan antar manusia, bukan, melainkan itu sebagai bentuk ketundukan kita sebagai makhluk kepada Allah sang pemilik ilmu. Karena kenapa? Karena guru itu adalah wasilah tersambungnya sanad hidayah ke dalam hati kita. Ketika kita menutup pintu penghormatan atau menghormati guru, maka pada dasarnya kita telah menutup pintu berkah dari langit. Oleh karena itu, kita sebagai seorang murid harus paham bahwa kesuksesan sejati seorang murid bukan diukur dari beberapa deret dari gelar akademisnya. Akan tetapi yang harus kita pahami dan kita jalankan itu bahwa kesuksesan seorang murid itu bila ia telah mendapatkan ridha dari gurunya yang terus mengalir dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ada sebuah ungkapan, al-ilmu bila adabin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa adab itu seperti pohon tanpa buah. Coba kita lihat, bagaimana pohon tanpa buah? Ia hanya bisa menghasilkan bayangan, namun tidak memberi makan pada jiwa yang lapar. Oleh karena itu, mari kita muliakan guru kita, insya Allah, Allah akan meninggikan derajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di sesi terakhir setelah sesi statement penutup dari beliau Al-Mukarram Ustadz Ibnu Mubarak, ya. Kami sampaikan sekali lagi kepada panjenengan, ya, sahabat MBA TV, ayah bunda ustadz-ustadzah sekalian yang telah hadir di majelis sore hari ini. Matur nuwun sangat atas kehadirannya. Semoga pertemuan di sore hari ini membawa keberkahan, menambah ilmu bagi kita yang hadir di majelis ini. Dan kami sampaikan jika insya Allah, ya, materi kajian sore hari ini kita rekod, ya, kita rekam, kita akan bagikan linknya kepada panjenengan melalui informasi grup WA, ya. Kami akan sampaikan melalui informasi di grup WA, atau bisa langsung dicek di akun YouTube MBA TV, ya. Kita akan upload di akun YouTube MBA TV kajian sore hari ini full, ya, recordnya. Jadi kami sampaikan kepada panjenengan yang tadi ketinggalan bisa mengikuti dari awal melalui akun YouTube MBA TV, gitu. Insyaallah demikian, ya. Kami sampaikan matur nuwun, jazakumullah khair kepada pemateri sore hari ini, pada panjenengan yang sudah hadir juga di kajian Zoom sore hari ini. Matur nuwun sangat. Kami mohon maaf jika ada penyampaian, ya, dari selaku MC juga yang bertugas menjadi operator pada kami mohon maaf, ya, jika ada kekurangannya. Kita insya Allah ketemu di kajian Ta'lim Muta'alim pekan depan di hari Selasa pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.